Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak, Ibu, sahabat honorer ya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat di dalam menunaikan pengabdiannya ya. Bekerja sebagai tenaga honorer di instansi manapun. Kita harus semangati dan kita harus semangat ya di dalam menatap masa depan. Bapak Ibu sahabat honorer, tetaplah optimis ya, karena semuanya pasti ada jalan keluarnya dan ada penyelesaiannya. Nah, pada video kali ini saya akan membagikan ya informasi mengenai surat yang diterbitkan oleh Menpan RB ya. Bagaimana penyelesaian ya di dalam masalah tenaga honorer yang menurut rencananya ya bahwa November 2023 ini akan dihapus. Tetapi ini ada susulan ya, ini kabar terbaik ya, di mana ada surat ya dari Menpan RB yang kita istilahkan dengan surat cinta ya. Nah, untuk 2,3 juta tenaga non ASN ya batal di PHK massal ya, maaf. Ini adalah istilah ya. Jadi judul yang disampaikan ya mengenai apa isi dari surat Menpan RB ini. Penataan, mari kita bacakan dulu ya. Penataan sebagai pengejawantahan peraturan pemerintah nomor 49/2018 yang menyatakan tidak boleh lagi ada tenaga non ASN. Namun sesuai arahan Presiden Joko Widodo, Kementerian Pan RB diminta mencari solusi jalan tengah dengan prinsip antara lain hindari agar tidak terjadi PHK massal dan tidak boleh ada pengurangan pendapatan dari yang diterima tenaga non ASN saat ini. Nah, ini catatan dari Presiden untuk Menpan RB ya. Jadi tidak boleh ada PHK massal dan tidak boleh dikurangi penghasilan atau gaji selama ini. Dari Jakarta, tenaga non aparatur sipil negara atau non ASN saat ini berjumlah 2,3 juta orang se-Indonesia. Menurut Pangkalan Data Badan Kepegawaian Negara atau BKN, apakah biaya bagi mereka akan di stop dan di PHK massal pada akhir November 2003 ini? Tidak. Nah, ternyata tidak jawabannya ya. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pan RB telah menerbitkan surat edaran nomor B-15M.SM.01.00/2023 yang meminta pejabat pembina kepegawaian PPK instansi pusat dan daerah agar tetap mengalokasikan anggaran untuk pembiayaan bagi non ASN. Dalam surat edaran tersebut, keberadaan honorer non ASN perlu dibiayai karena masih diperlukan dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan. Ya. PPK menghitung dan tetap mengalokasikan anggaran untuk pembiayaan tenaga non ASN yang sudah terdaftar dalam pendataan tenaga non ASN dalam basis data BKN. Petikan surat edaran tersebut. Dalam surat edaran tersebut juga berbunyi bahwa semua instansi pemerintah harus mengalokasikan pembiayaan dengan tenaga non ASN tanpa mengurangi pendapatan yang diterima oleh tenaga non ASN selama ini. Nasib tenaga non ASN belakangan ini terusik lagi menyusul upaya pemerintah bersama DPR serta berbagai pemangku kepentingan negara kepentingan menata tenaga non ASN dan mencari solusi terbaik. Penataan sebagai pengejawantahan peraturan pemerintah nomor 49/2018 yang menyatakan tidak boleh lagi ada tenaga non ASN. Namun sesuai arahan Presiden Joko Widodo, Kementerian Pan RB diminta mencari solusi jalan tengah dengan prinsip antara lain menghindari tidak terjadi PHK massal.
Deputi Bidang SDM, Aparatur Kementerian Pan-RB, Alek Deni mengatakan awalnya jumlah tenaga non-ASN diproyeksikan hanya tinggal sekitar 400.000 pada akhir 2022. Ternyata begitu didata jumlahnya mencapai 2,3 juta dengan mayoritas ada di pemerintahan daerah. Dengan kondisi tersebut, sesuai arahan Presiden Jokowi, kami mencari jalan tengah, jangan ada PHK massal. Coba bayangkan 2,3 juta tenaga non-ASN tidak boleh lagi bekerja per akhir November 2023 ya. Bagaimana ini? Maka akhirnya 2,3 juta non-ASN ini kita amankan dulu agar bisa terus bekerja. Nah, ini ujar Alek ya, kata Alek ini. Pemerintah, kata Alek, telah merumuskan berbagai cara untuk nasib 2,3 juta orang tersebut. Skema-skemanya sedang dirumuskan bersama. Yang sudah final adalah kesepakatan tidak boleh ada PHK. Nah, ini udah kesepakatan ya, tidak boleh ada PHK. Bagaimana skemanya? Itu sedang dirumuskan dengan memperhatikan masukan berbagai pihak. Alek menambahkan pedoman lain yang harus ditaati adalah memastikan pendapatan non-ASN tidak boleh berkurang dari yang diterima saat ini. Itu harus jadi pedoman, tidak boleh ada pengurangan pendapatan. Nah, ini Bapak Ibu sahabat honorer ya, tenang saja ya, tidak akan dikurangi gajinya ya, dan tidak ada PHK. Alek mengungkapkan pemerintah juga harus menjalankan rekrutmen ASN setiap tahunnya dengan memperhitungkan kapasitas fiskal yang dimiliki. Sebagai contoh, tahun 2023 pemerintah membuka rekrutmen sekitar 1,03 juta ASN yang prosesnya dimulai sekitar bulan September. Nah, ini informasinya ya. Jadi ada 1,03 juta ASN yang akan diproses untuk menjadi tenaga ASN ya. Kita terus menghitung kemampuan anggaran pemerintah setiap bulan. Kita coba terus berekrutmen agar tenaga non ASN ini menjadi ASN secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran. Harus bertahap ya. Alek menegaskan penataan tenaga non ASN ini diperkuat dengan pelarangan dan pembatasan sangat ketat terhadap rekrutmen tenaga non-ASN. PPK dan pejabat lain dilarang mengangkat tenaga non-ASN untuk mengisi jabatan ASN yang masih ada kekosongan. Untuk pemenuhan ASN di lingkungan instansi pemerintah dapat dilakukan melalui usulan kebutuhan formasi sesuai ketentuan perundang-undangan. Yang termasuk tenaga non-ASN ya, ini menurut Menpan RB ya suratnya. Pertama adalah tenaga honorer kategori 2 ya. Yang kedua adalah pegawai non ASN yang bekerja pada instansi pemerintah. Namun kelompok tersebut tercatat tetap harus memenuhi beberapa persyaratan. Nah, ini ya yang akan diangkat. Pembayaran langsung menggunakan APBN diangkat paling rendah oleh pimpinan unit. Telah bekerja paling singkat 1 tahun ya per 1 Desember 2021. Berusia paling rendah 20 tahun, paling tinggi 56 tahun. Ya, ini usia ya, antara 20 sampai 56 tahun. Yang tidak masuk pendataan yaitu kelompok pegawai ASN tidak akan dicatat dalam pendataan, yaitu satpam, pengemudi, tugas kebersihan dan lainnya. Pegawai yang surat kontrak SK di atas kontrak 2021 ini juga tidak termasuk mereka yang dicatatkan. Dan terakhir ya, nah ini sumbernya dari Humas Menpan RB ya. Demikian Bapak Ibu sahabat honorer ya, informasi mengenai bahwa tidak akan ada PHK massal dan tidak ada penghapusan, masih dianggarkan untuk gaji sampai November 2023 dan selanjutnya ya, sampai ada rekrutmen ya mulai September ini, yaitu tenaga ASN 1,03 juta. Nah, untuk itu silakan Bapak Ibu Saudara sahabat honorer, silakan mempersiapkan diri syarat-syaratnya ya. Sudah disampaikan di video sebelumnya ya, baik di channel Presno Berbagi maupun di
channel Up to Date Mas Guru. Silahkan simak kembali ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan di dalam penyampaian. Sampai jumpa kembali dan semoga Bapak Ibu sahabat honorer sehat selalu dan sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.